Sudah tahu apa itu medan magnet? Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet. Jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan memiliki medan magnet yang besar. Sementara itu, jika dua buah magnet yang memiliki kutub sejenis didekatkan, maka tidak akan terjadi garis-garis gaya magnet membentuk medan magnet. Medan magnet bumi disebut juga dengan medan geomagnetik. Bumi merupakan magnet batang yang memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan selatan. Medan magnet bumi dihasilkan di inti luar fluida dengan proses dinamo. Sumber medan magnet di bumi berasal dari inti bumi, kerak bumi, serta pada bagian ionosfer dan magnetosfer. Prinsip penggunaan medan magnet memiliki 4 jenis prinsip yang dapat menjelaskan karakteristiknya penggunaannya. Prinsip pertama, bahwa suatu medan magnet yang menghasilkan arus listrik pada bagian tubuh dari magnet. Prinsip kedua, ialah medan magnet yang dapat terpengaruh oleh arus listrik dapat menghasilkan gaya. Prinsip ini digunakan pada motor listrik. Prinsip ketiga, ialah tegangan listrik dapat dihasilkan pada medan magnet yang mengalami perbedaan penghantaran listrik. Prinsip ini digunakan pada generator listrik. Sedangkan prinsip yang keempat ialah jumlah kumparan penghantar listrik menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk pertukaran suatu medan magnet. Sifat magnetik bahan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu 1. Magnetisme ferromagnetik. Bahan-bahan seperti besi, nikel, dan kobalt memiliki sifat ferromagnetik. Mereka dapat menjadi permanen atau magnetisasi berlangsung dalam arah yang tetap ketika diberi medan magnet eksternal. Mereka memiliki momen magnetik yang cukup besar. Magnetik paramagnetik. Bahan-bahan paramagnetik seperti aluminium dan platina memiliki momen magnetik yang kecil. Mereka ditempatkan dalam medan magnet eksternal dan mengikuti arah medan tersebut. Yang nomor 3, magnetisme diamagnetik. Bahan-bahan diamagnetik seperti air dan kayu cenderung mengalami penolakan oleh medan magnet eksternal. Mereka memiliki momen magnetik yang sangat kecil dan cenderung mengalami repulsion dalam medan magnetik. 4. Magnetisme superkonduktor. Bahan-bahan superkonduktor pada suhu di bawah suhu kritis, mereka kehilangan resistensi listrik dan juga menolak medan magnet sepenuhnya. Sifat-sifat ini tergantung pada struktur atomik dan interaksi antara momen magnetik atom dalam bahan tersebut. Kemudian ada medan magnet dan arus listrik pada percobaan Oersted dan Biot-Savart. Percobaan Oersted dan hukum Biot-Savart adalah dua eksperimen yang menggambarkan hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Yang pertama adalah percobaan Oersted. Percobaan ini dilakukan oleh Hans Christian Oersted saat Oersted meletakkan kawat penghantar yang dilalui arus listrik dekat dengan jarum kompas. Ia menyadari bahwa arah jarum kompas berubah saat arus listrik mengalir melalui kawat tersebut. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa arus listrik menciptakan medan magnet di sekitarnya. Arus listrik ini menghasilkan medan magnet yang mengelilingi kawat dengan arah garis medan magnet sejajar dengan arah arus listrik atau mengikuti aturan tangan kanan. Kemudian yang kedua ada hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart digunakan untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh elemen kecil dari arus listrik. Ini adalah ekstensi dari percobaan Oersted. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa medan magnet di suatu titik yang dihasilkan oleh elemen kecil dari arus listrik adalah sebanding dengan besarnya elemen arus. Besarnya vektor posisi dari elemen arus ke titik pengamatan, dan sin dari sudut antara elemen arus dan vektor posisi.
Secara matematis seperti yang sudah tertera, di mana dP adalah elemen medan magnet, dl adalah elemen arus, R adalah posisi vektor dari elemen arus ke titik pengamatan, dan X melambangkan produk vektor. Dengan menggunakan hukum Biot-Savart, kita dapat menghitung medan magnet total di suatu titik yang disebabkan oleh distribusi arus listrik tertentu dengan mengintegrasikan kontribusi dari semua elemen kecil arus tersebut. Ini adalah dasar untuk menghitung medan magnet dari panjang kawat, lingkaran arus, dan berbagai bentuk distribusi arus lainnya dalam fisika. Gaya magnetik biasa disebut gaya Lorentz, sebuah gaya yang bekerja pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnetik. Gaya magnetik berfungsi sebagai gaya pemutus partikel yang bermuatan ke arah tertentu. Rumus magnetik gaya Lorentz adalah F sama dengan Q dalam kurung V kali B. F yaitu gaya magnetik dalam satuan Newton, Q muatan partikel dalam satuan C, V kecepatan partikel dalam satuan meter per sekon, B sama dengan medan magnetik dalam satuan T. Beberapa poin penting gaya magnetik. 1. Arah gaya magnetik pada partikel bermuatan selalu tegak lurus terhadap kecepatan dua partikel dan medan magnetik. Arahnya dapat ditentukan menggunakan tangan kanan. 2. Gaya magnetik berfungsi sebagai pemutus. Jika partikel bermuatan bergerak sejajar dengan medan magnetik, tidak ada gaya magnetik yang bekerja. 3. Semakin kuat medan magnetik, semakin besar gaya magnetik yang diberikan pada partikel bermuatan. 4. Semakin besar gaya partikel, semakin besar gaya magnetik yang diberikan. 5. Semakin cepat partikel bergerak, semakin besar gaya magnetik yang diberikan pada partikel. Magnet merupakan salah satu bahan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang menggunakan gaya magnet adalah sebagai berikut. Yang pertama ada motor listrik. Motor listrik merupakan alat kelistrikan yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Tak heran jika motor listrik biasanya dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat listrik seperti kipas angin, blender, mixer, dan sebagainya. Lalu, mengapa motor listrik bisa bergerak atau berputar? Mudahnya, di dalam motor listrik terdapat suatu komponen yang disebut elektromagnet. Saat dialiri listrik, bantalan magnet di dalamnya akan berputar. Putaran itulah yang mengakibatkan baling-baling kipasmu bisa berputar. Yang kedua ada bel listrik. Apakah kamu mempunyai bel listrik di rumah? Jika ayahmu pernah membuatnya, cobalah tanya, apakah bel listrik memuat magnet di dalamnya? Di dalam bel listrik terdapat suatu komponen elektromagnet, yaitu inti besi lunak menyerupai huruf U. Saat dialiri listrik, inti besi lunak akan menjadi elektromagnet, sehingga mampu menggerakkan pegas yang terhubung dengan pemukul. Akibatnya, bel akan berbunyi. Yang terakhir ada kompas. Kompas merupakan alat yang memanfaatkan magnet sebagai penunjuk arah. Biasanya, alat ini digunakan oleh para nelayan untuk menentukan arah kapal atau digunakan oleh para penjelajah saat tersesat di hutan. Di dalam kompas terdapat magnet jarum di mana kutub utara kompas akan selalu menunjuk ke kutub selatan magnet bumi yang letaknya berada di sekitar kutub utara bumi. Kutub selatan kompas akan menunjuk kutub utara magnet bumi yang letaknya di sekitar kutub selatan. Eits, jangan bingung ya. Sekedar kamu tahu bahwa kutub utara magnet bumi itu letaknya di sekitar kutub selatan bumi dan sebaliknya. Audio Jungle.